Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang masuk ke bahasan tentang data control language pada SQL Server. Jadi kontrol ini adalah kontrol kita sebagai administrator sebagai administrator basis data terhadap pengguna-pengguna basis data yang lain. Hal ini umum sekali terjadi apabila kita bekerja dalam sebuah tim yang banyak. Yang pastinya tidak semua tim kita berikan akses secara penuh. Ya mungkin ada sih yang penuh, tapi ada juga beberapa yang tidak penuh. Mengapa demikian? Hal itu adalah demi keamanan data agar terkontrol dengan baik. Jadi ketahuan siapa yang menghapus data A, siapa yang menghapus data B, dan seterusnya. Itu adalah salah satu contoh yang paling sederhana ya. Jadi kita bisa mengaudit siapa saja yang melakukan transaksi ke dalam tabel-tabel yang diberikan akses kepada para pengguna kita atau pada tim-tim yang kita miliki. Kita bahas dulu teorinya sebelum lanjut ke pengkodean dengan aplikasi SQL Server Management Studio. Jadi di sini adalah data control language yang tadi sudah saya kasih tahu di depan, adalah perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengaturan hak akses bagi para pengguna basis data. Secara sederhana, penulisan SQL itu dibagi menjadi dua, yaitu grant dan revoke. Grant adalah suatu perintah untuk memberikan hak akses seperti insert, delete, update, serta select. Nah, hak akses ini tidak semuanya harus diberikan. Sebenarnya bisa diberikan semua ataupun tidak sih. Itu semua tergantung kita sebagai administrator basis data. Sintak dasarnya adalah grant, hak akses, on table, nama table ya, to, nama penggunanya. Siapa nama penggunanya? Contoh penerapannya adalah grant insert, ada komanya di sini. Delete on mahasiswa to Budi. Dan kemudian yang kedua, grant update on mahasiswa to Raisa. Ini contohnya ya, seperti ini. Kalau tadi kita ngebahas masalah grant dengan memberikan akses, nah ini adalah bahasan untuk menghentikan akses. Kita melakukan penghentian akses dengan perintah revoke. Di sini rumusnya tidak beda jauh ya. Contoh di sini ada revoke hak akses on nama table from nama penggunanya apa. Contohnya revoke insert, delete on mahasiswa from Budi. Dan yang kemudian ada revoke update on mahasiswa from Raisa. Berikut ini adalah konsep yang akan kita buat. Ini adalah kita ya sebagai pemilik basis data. Dan kita akan membuat login atas nama Yuanita, Amir, dan Sinta. Dan mereka juga memiliki hak akses yang berbeda-beda. Contohnya ini adalah Yuanita ya. Dia bisa akses tabel kategori dan anggota, namun hanya bisa melihat saja. Sementara Amir, dia dapat melihat kedua tabel juga, tapi dengan hak akses pada tabel kategori hanya melihat. Kemudian anggota dapat menambah, simpan, dan melihat juga. Lalu Sinta pada tabel kategori dia dapat melakukan penambahan data, pengubahan, hapus, dan melihat juga. Dan tabel anggotanya bagi Sinta dapat melakukan pengubahan, penghapusan data, dan melihat. Ini adalah konsep yang kita usung pada sesi video ini. Baik, saya membuka SQL Server Management Studio. Ini merupakan file yang kita lanjutkan dari yang kemarin ya. Ini file yang kemarin intinya. Jadi saya akan melakukan pengoperasian pada query yang ada di lembar ini. Baik, kita mulai. Pada umumnya SQL Server Management Studio tidak mengizinkan pengguna lain masuk ke dalamnya. Itu settingan bawaan ya, bawaan dari SQL Server ya. Karenanya kalau kita ingin membuat user, otomatis kita harus mengubah opsi tersebut agar pada saat setelah kita membuat user lain, maka user tersebut dapat login juga di komputer yang kita gunakan.
Untuk mengubahnya kita bisa klik kanan di sini, klik kanan, properties. Sudah, apabila sudah muncul propertiesnya, terus kita klik security. Nah, di sini kan sudah saya bilang ya bahwa di komputer kita bawaannya memang tidak boleh login tanpa login Windows. Maksudnya Windows di sini adalah sistem operasi yang kita gunakan, Windows itu. Nah, syaratnya agar kita dapat menggunakan user, kita harus memilih yang ini, SQL Server and Windows Authentication Mode. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini nanti kita restart ya layanannya. Klik OK dahulu. Apabila sudah, tadi kan kita diminta untuk merestart SQL Server. Ada dua cara. Pertama, kita bisa restart komputer kita. Kita restart nih komputer kita, beneran restart ya. Atau cara yang kedua, cara yang paling praktis menurut saya adalah cukup restart layanannya aja yang ada di Windows ini. Jadi bisa dengan cara seperti ini. Kita klik Services, Enter. Nah, ini adalah layanan-layanan yang sedang berjalan di komputer kita. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, apakah hal ini dilakukan juga oleh para programmer? Jawabannya iya. Jadi ini adalah cara yang kita lakukan adalah sama dengan cara yang dilakukan oleh para pengembang-pengembang aplikasi atau para administrator basis data. Di sini kita cari ya SQL Server, cari aja di urutan S. Nah, di sini karena saya itu udah pernah install 2 kali SQL Server ya. Jadi ini adalah SQL Server saya yang lama, versi 2014. Dan sementara saya menggunakan ini, SQL Server Express 01. Kalau di komputer kamu cuma ada SQL Server Express saja ya, berarti itu. Saya ini ada SQL Server 01 karena saya pernah membuatnya baru. Saya pernah bikin baru lagi. Ini saya restart ya di sini. Sudah di restart, artinya kita sudah selesai memberikan izin komputer kita untuk dapat diakses oleh pengguna lain. Ini yang saya maksud SQL servernya ya. Saya tutup ya. Untuk membuat user kita harus menggunakan master dahulu. Jadi saya pilih use master. Ini saya blok. Jadi ini yang tadinya di DB Purpose akan berpindah ke master ya. Execute ya. Nah, dia bergeser kan ke master nih. Nah, itu maksudnya. Sebenarnya kita bisa aja sih menekan combo box ini, bisa aja. Tapi saya ingin membiasakan kita untuk menggunakan query. Selanjutnya kita akan membuat login. Ingat konsep kita yang ini. Dan kita akan membuat datanya Yuanita dahulu. Jadi ini. Jadi di sini pasti diingat ada Yuanita, Amir, dan Sinta. Saya buat Yuanita dulu. Passwordnya sesuai ya dengan yang tadi kita konsepkan pada slide. Nah, jadi si Yuanita ini hanya boleh mengakses DB Purpose. Kemudian policy-nya kita off-kan saja, jadi tidak perlu menggunakan policy. Seperti ini, kita set login dahulu. Ini kita execute ya, atau bisa tekan tombol F5. Udah jadi. Selanjutnya kita akan kembali ke DB Purpose. Saya tulis aja di sini, karena kan kita akan menggunakan DB Purpose ya. Si Yuanita ini akan kita tambahkan ke
db purpose. Sudah, kita tambahkan create user for login Baik, kenapa di sini tulisannya Yuanita dan Yuanita? Jadi yang kita buat create login ini adalah halaman loginnya si Yuanita nanti. Nah, sementara user yang kita gunakan ya sama kan, Yuanita juga. Jadi ininya create user Yuanita for user Yuanita. Ya, kita masih dalam posisi sebagai administrator basis data ya, sebagai masternya. Kita pilih grant dulu. Ingat konsep ini ya, Yuanita hanya dapat melihat tabel kategori dan tabel anggota. Berarti kita grant di sini. Hanya bisa melihat saja ya. Ini saya copy saja. Ini anggota. Baik, ini sudah ya. Saya blok aja langsung dan execute. Ini sudah terbentuk seperti ini. Sekarang mumpung kita masih berada dalam tahapan pembuatan user dan granted, jadi ini saya ganti saja langsung ya. Si Amir di sini Amir. Saya perkecil dulu sebentar. Ini juga Amir. Jadi saya cukup mengganti namanya saja. Baik, sudah. Selanjutnya Sinta. Oh ya, Sinta sudah terbuat ternyata di sini. Kita cek dulu ya. Di saya atas nama Sinta sudah pernah terbuat. Mungkin ini saya buat pada saat saya membuat kasus lain kayaknya. Oh iya, ini sudah terbuat ternyata. Baik, tidak masalah ya. Ini sebenarnya sudah pernah saya buat si Sinta ini. Selanjutnya kita langsung grant aja ya si Amir dan Sinta. Ini saya copy saja dari yang di atas ini. Di sini kita lihat bahwa si Amir hanya dapat melakukan select saja pada tabel kategori, tetapi dia dapat memasukkan data pada tabel anggota. Jadi saya insert seperti ini. Ini untuk Amir ya. Kemudian untuk Sinta, ini saya paste saja lagi. Di sini saya ada beberapa fungsi yang diterapkan padanya. Tuh Sinta. Kemudian untuk anggota, Sinta dapat melakukan select, update, dan delete ya. Ini saya execute. Nah, ini kita sudah membuat grant. Nah, selanjutnya saya akan login menggunakan akun Yuanita. Ini Yuanita ya. Karena Yuanita ini sangat mencolok sekali. Dia aksesnya hanya bisa melihat data saja atau select. Sementara dia tidak bisa melakukan delete, update, dan insert. Ini sebagai bahan bukti, pertama kali saya akan akses si Yuanita dahulu. Ya, ini saya tutup koneksinya, saya hapus. Kita sudah tidak ada koneksi lagi. Kemudian saya klik connect.
Kita pakai SQL Authentication. Kita pilih Yuanita dengan password tadi 332211. Baik, ini sudah masuk ya atas nama Yuanita. Terlihat di sini ada tulisannya ya di pojok itu Yuanita ya. Sekarang kita login sudah atas nama Yuanita. Ini saya tutup dahulu ya, ini saya simpan dahulu. Saya tutup yang ini, saya buka lagi karena query yang tadi itu masih nyangkut atas nama kita. Jadi kita bisa menggunakan satu kode tapi aksesnya beberapa orang, itu bisa. Sekarang kita sudah masuk atas nama Yuanita ya, terbukti dari sini di atas ini ada tulisannya aksesnya milik Yuanita. Ini kode yang tadi, saya hanya melanjutkan saja. Ingat bahwa Yuanita hanya bisa melihat data. Di sini saya coba akses untuk melakukan insert. Values-nya ini coba ya, saya berikan coba. Potongannya 1000, terus langsung get date. Udah ya, ini saya jalankan ya. Saya ulangi kembali bahwa Yuanita hanya bisa select, harusnya dia tidak bisa melakukan insert. Baik, benar ya, gagal ya. The insert permission was denied on the object category database DB purpose schema DBO apa nih, DBO saja. Benar ya, intinya Yuanita sudah tidak bisa melakukan insert ke dalam tabel kategori. Bagaimana jika update? Saya lihat dulu ya si database kategorinya. Muncul. Dan selanjutnya saya coba delete ya. Execute. Sama, berarti kesimpulannya adalah hak akses yang sudah kita buat itu berhasil ya, berhasil. Baik, untuk grant kita sudah selesai bahasannya. Kita akan langsung lanjut ke revoke. Kita kembali lagi rumus revoke seperti bahasan ini. Syarat revoke adalah harus berada pada administrator ya. Jadi saya harus sign out dulu nih dari Yuanita. Ini saya simpan dahulu ketikannya, kemudian saya keluar, saya tutup ya, dan ini juga saya tutup. Sebenarnya saya kembali lagi menggunakan Windows Authentication. Di sini saya akan berfungsi sebagai pemilik dari basis data. Ini query kita yang tadi ya, ini file masih ada. Kita harus pilih DB purpose dahulu ya, kemudian baru kita revoke. Comments complete. Jadi sekarang Yuanita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dia nggak bisa select, dia nggak bisa update, nggak bisa delete, dia nggak punya akses ke semua table. Ini saya tambahkan juga nih pada table anggota.
Baik, saat ini Yuanita sudah tidak memiliki akses pada transaksi, tabel kategori, dan anggota. Ini kalau misalkan saya buka juga Yuanita, dia juga tidak akan bisa melakukan apapun pada database yang kita miliki. Ini saya tutup dahulu untuk pembuktian ya, saya simpan. Saya keluar lagi dari server, saya masuk lagi atas nama Yuanita. Sudah masuk ya atas nama Yuanita sekarang. Saya pilih di bawah nih. Baik, saya select aja ya, select from kategori. Dan benar, Yuanita sudah tidak dapat melakukan akses pada database DB Perpus. Baik, bahasan pada video ini cukup sampai sini ya, karena memang dasarnya di sini. Ini penting sekali untuk kita ketahui, mengingat apabila kita bekerja pada industri yang besar, maka otomatis tim kita bukan hanya kamu saja, tapi ada orang-orang lain yang diberikan akses oleh kamu sebagai pemilik basis data. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kamu semua. Tetap semangat belajar dan terima kasih.